Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba tadi ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan bahwa apakah mungkin kita punya kita punya satu PC satu PC yang kita install Mikrotik dan dia hanya punya satu Ethernet. Apakah bisa kita menerapkan VLAN ya? Seperti itu, ada pertanyaan seperti itu. Mungkin dari pertanyaan itu yang detailnya adalah apakah mungkin dengan Mikrotik PC yang satu Ethernet itu bisa digunakan untuk manajemen beberapa network yang berbeda, baik nanti network yang ke internet dan network yang ke lokal lah, seperti itu ya, ke lokal. Nah, di sini itu memungkinkan mungkin untuk yang baru belajar tentang jaringan, kenapa harus Mikrotik PC gitu ya, kenapa tidak kita beli Mikrotik yang dia punya banyak Ethernet gitu ya. Posisinya karena Mikrotik PC itu sangat murah, hardwarenya sangat murah dibandingkan dengan Mikrotik router board ya, jadi dia murah, kemudian performanya juga cukup cukup tangguh gitu ya, cukup tangguh. Ini saya ilustrasikan kalau kita punya jaringan yang besar, misalkan ya kita punya jaringan yang besar ya, misalkan kita punya jaringan yang besar ini ya, kita punya jaringan yang besar, misalkan kita punya jaringan besar, network yang besar, ada kebutuhan routing, firewall dan seterusnya, kita nggak mungkin menggunakan Mikrotik dengan tipe-tipe ini ya, tipe-tipe ini Mikrotik yang levelnya di bawah ya, di bawah. Kalau Anda pengen performanya bagus, itu adalah Anda menggunakan router indoor yang di sini ya, router indoor yang ini, di router indoor di sini, tetapi di mana harganya cukup mahal ya. Kalau untuk jaringan yang besar ya, kita bisa menggunakan RB 1100 AHX4 dan seterusnya, di mana harganya sekitar 4 jutaan dan seterusnya. Ini 450G X4 itu 1.800.000 dan seterusnya. Ataukah kalau yang memang jaringannya itu sangat besar ya, kemudian trafficnya cukup besar juga, nah, kita bisa menggunakan produk varian cloud car router ya, cloud car router, di mana harganya juga sangat jauh harganya ya, 6 juta dan seterusnya, di atas 6 jutaan ya, seperti itu. Nah, di sini nanti ini tadi pertanyaannya mungkin adalah dia dengan biaya yang minim ya, biaya yang minim, dia pakai PC, kemudian mempunyai performa yang cukup besar ya, biaya minim, performanya besar gitu ya, karena PC itu kan biasanya mungkin kan dia sudah Core i3 ataukah Core i5 ataukah dia dual core atau apa gitu ya, RAM-nya juga cukup besar, itu saat ini murah gitu ya. Kemudian nanti beli lisensi Mikrotiknya itu lisensi level 4 itu paling di internet paling mahal 150 atau 200 ribu ya, seperti itu. Nah, di sini nanti untuk membuat jaringan kita butuh Mikrotik switch. Tidak harus pakai Mikrotik switch, kita bisa menggunakan switch TP-Link ataukah switch UBNT ataukah Cisco gitu ya, yang murah-murah saja. Tapi yang murah adalah saat ini, mungkin nanti Anda bisa kombinasikan Mikrotik PC Anda ini dengan Mikrotik switch yang ini, yang murah di sini. Di sini ada di sini ada Mikrotik switch ya. Di sini Anda bisa kombinasikan dengan ini ataukah Anda juga bisa kombinasikan dengan yang murah yang ini, yang ini ya, HP ini ya, hub
ya. Di sini apakah Anda pakai ini RB491 ataukah yang mana yang harganya murah. Nah, di sini nanti ini berfungsinya nanti di layer 2 ya, di layer 2 ya. Yang Mikrotik ini fungsinya di layer 2. Nanti fungsi utamanya ya, fungsi routing, limit bandwidth dan seterusnya, kemudian NAT, kemudian ya seterusnya, itu nanti kita bisa mainkan di apa namanya, di PC Mikrotik PC kita. Yang di sini itu dia fungsinya hanya switch saja ya, dan tidak harus pakai Mikrotik. Kemudian nanti kita konfigurasi VLAN ya. Di sini nanti di Mikrotik PC dia hanya satu interface ya. Topologinya yang buat untuk ilustrasi itu seperti ini. Jadi saya punya Mikrotik PC satu Ethernet menuju ke Mikrotik switch ya, Mikrotik switch. Kemudian ini yang ke bawah ini itu hanya untuk kebutuhan remote saja, ya, kebutuhan remote untuk konfigurasi ini. Kemudian nanti saya punya jalur internet ya, jalur internet. Jalur internet. Di sini nanti jalur internetnya ya, jalur internetnya adalah saya punya network 192.168.175.0/24. Nanti gateway-nya 75.2. Kemudian nanti untuk simulasi kita pakai dua network lokal 4510 sama 420 ya, ada dua ini ya, ada dua ini. Jadi nanti di Mikrotik PC itu nanti ada tiga sub interface. Satu sub interface menuju nanti digunakan untuk komunikasi ke internet, satu sub interface untuk komunikasi ke network client 1, kemudian satu sub interface digunakan untuk komunikasi ke PC client 2. Intinya seperti itu ya, topologinya seperti itu. Oke, kita langsung konfigurasi saja. Kita konfigurasi untuk Mikrotik PC-nya dulu ya, Mikrotik PC-nya. Untuk Mikrotik PC-nya itu kita konfigurasi dulu. Di sini ini sudah saya kasih informasi identitinya ya, identitinya. Di sini posisinya interface. Di sini sudah posisinya. Oh ya, ini saya buang saja dulu. Ini tadi sudah saya ini ya, saya buang dulu. Ya. Ini saya buang dulu biar. Jadi nanti interface ini, Ether 5 ini adalah yang menuju ke apa namanya? Menuju ke switch ya, switch. Berarti di Ether 5 di sini kita buat sub interface ya. Sub interface VLAN, misalkan di sini VLAN internet gitu ya, VLAN internet. Misalkan saya kasih VLAN ID-nya 100. Ya, di sini adalah Ethernet 5 yang menuju ke switch. Jadi dia jadi sub interface. Kita tambahkan lagi VLAN 2 itu adalah net 1 ya. Misalkan saya kasih 101, dia adalah yang ke switch sama ya. Kemudian kita buat lagi VLAN 3 net 2 gitu ya, net 2 102. Di sini Ether switch line. Oke, dah ya, posisinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita konfigurasi IP-nya saja di IP address ya, di IP address, di IP address di IP address. Di sini IP address kita beri IP untuk yang ke internet pakai 192.168.175.200/24. Itu nanti ditaruh di interface VLAN ke internet. Kemudian nanti yang ke sini ke network 1 itu nanti 10.45.11 ditaruh di VLAN network 1 dan seterusnya. Ya, di sini berarti saya kasih yang ke internet dulu. 192.168.200/24. Di sini adalah saya kasihkan di VLAN internet. Ya, VLAN internet. Kemudian saya tambah lagi untuk yang ke network 1 10.45.11/24.
saya kasih di VLAN network 1. Saya tambah lagi untuk yang 10.4.5.21/24 ya. Kemudian kita tambah ke network 2. Apply. Oke, dah. Kalau sudah, di sini kita beri default route di IP route. Kita kasih default route-nya ini ya, default route-nya 0000. Gateway-nya adalah 752. Kemudian kita kasih DNS di IP, kemudian DNS. Ya, di sini saya kasih 88. Dah, settingan di sini cukup itu. Kemudian tinggal kita konfigurasi di MikroTik switch-nya. Ya, di MikroTik switch-nya, ya, kita masuk dulu ke MikroTik switch. Ya, di MikroTik switch-nya juga cukup mudah, tinggal kita konfigurasi VLAN. Ya, di MikroTik switch posisinya seperti ini, kan? Posisinya seperti ini. Di sini sudah saya kasih informasi untuk interface-nya. Mohon maaf, di sini ternyata, ya, sorry, saya masuk lagi. Jadi posisinya ini tidak sesuai dengan apa namanya. Ini tadi, ini sesuai ya. Bentar. Jadi ini sudah saya sesuaikan, Ethernetnya sudah kasih informasi ya, tinggal kita konfigurasi. Jadi kita buat dulu di sini karena dia sebagai switch, saya harus membuat bridge dulu di sini, bridge ya, bridge. Oke. Namanya terserah ya. Namanya terserah. Kemudian kita kasih port, di portnya itu kita sesuaikan. Ya. Berarti adalah Ether 1 itu nanti sebagai terang port, Ether 3 itu nanti yang ke network 1 adalah ID-nya adalah 101. Ini adalah yang ke network kedua, Ether 4 itu nanti network ID-nya 102, yang ke internet adalah 100 gitu ya. Berarti di sini di port saya beri di sini adalah ke router utama, ini ya, ke router utama. Dia posisinya adalah terang port, berarti PVID-nya adalah 1. Oke. Ya. Kemudian kita tambahkan untuk yang ke Ether PC, dia ada VLAN ID-nya 101 ya. Ini ada PC 1 ya, PC 1 berarti dia VLAN ID-nya 101. Oke. Kita tambahkan lagi untuk yang PC 2, VLAN ID-nya adalah 102. Kemudian terakhir adalah yang ke internet, itu adalah PVID-nya 100. Kita sesuaikan yang ada di router utama. Oke. Ya. Oke. Ini disconnect, kita masuk lagi, nggak masalah karena kita masukkan ke bridge tadi interface-nya. Ya. Oke. Kalau sudah ini sudah, kita konfigurasi di VLAN-nya. VLAN sini kita konfigurasi. VLAN-nya kita konfigurasi. Di VLAN-nya di sini ya, berarti posisinya ini adalah bridge, VLAN ID-nya adalah berapa? Misalkan di sini VLAN ID 100 ya. VLAN ID 100 itu adalah yang mengarah ke interface ini. Interface E2 yang ke internet. Berarti di sini adalah yang di tag itu adalah yang nanti sebagai terang port. Terang portnya itu adalah yang ke router utama ini E1 atau Ethernet 1 itu sebagai terang port. Berarti dia di tag atau ditandai. Kemudian yang untagnya itu adalah Ethernet yang ke internet. Ya, yang ke internet ini ya, Ether 1 yang ke internet, Ether 2 internet. Baik. Oke. Kita tambah lagi bridge, kemudian 101 yang tagnya juga sama, yang ke router utama karena dia terang port. Kemudian untagnya itu adalah yang ke PC 1. Apply. Oke. Kita tambah lagi untuk yang 102 tagnya adalah yang ke sama terang portnya. Kemudian yang di sini adalah yang PC 2 ya, 102. Apply. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita aktifkan di bridge-nya itu VLAN filtering. Di sini kita aktifkan VLAN. Di sini
VLAN filtering kita aktifkan ya. Nanti kita langsung disconnect, kita nggak bisa nanti kita nggak bisa akses dari apa namanya dari sini ya, dari klien itu nggak bisa. Oke, apply. Oke, dah, isinya konfigurasinya sudah selesai ya. Konfigurasi apa namanya, konfigurasi ini ya saya disconnect. Oke, ini konfigurasi switch-nya sudah selesai, tinggal kita cek dulu dari router sini, router 1, router utama ya, di router utama ya, di sini di router utama ini ya, ini di router utama. Connect di router utama, kita cek dulu apakah dia sudah connect ke internet ya. Ping 888 ya. Oke, posisinya di router utama sudah connect internet ya, dia sudah connect internet. Kemudian saat ini kita tinggal konfigurasi saja NAT-nya. Di sini kita konfigurasi NAT, IP, firewall, NAT ya, di NAT. Jadi nanti agar network PC 1 sama PC 2 itu bisa connect ke internet, berarti harus kita konfigurasi NAT ya. Di sini kita konfigurasi NAT, berarti di sini kita buatkan sosnat ya, sosnat. Kemudian kita konfigurasi networknya berapa, network yang ini ya, source address-nya berapa, berarti 10.451.0/24. Out interface-nya adalah VLAN internet. Maksudnya adalah ketika ada data masuk, jadi ketika ada data masuk dari sini ya, dari sini, ini nanti datanya itu kelar di sini dulu, kemudian baru di NAT-nya lari ke sana. Jadi nanti ketika data ini masuk ke sini, kemudian nanti dia akan dinatkan via sub interface yang ke internet ya, out interface-nya. Di sini out interface VLAN internet, networknya ini. Kemudian action-nya adalah mesh curate apply. Oke. Ya, kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, ini saya copy paste saja, copy paste. Di sini saya ganti untuk networknya. Networknya adalah 20. Out interface-nya tetap sama karena dia jalurnya cuma satu. Oke, dah sama, sip. Ya. Nah, posisinya saat ini sudah selesai, tinggal kita konfigurasi untuk tinggal kita konfigurasi untuk ininya. Konfigurasi untuk ini, posisinya cloud-nya ini sudah saya tidak butuh, ini saya del aja, nggak masalah, biar nggak berat untuk untuk simulatornya ya. Nah, di sini posisinya itu tinggal kita konfigurasi IP saja di sini ya, di PC 1 ini kita jalankan dulu, moga-moga kuat ya, moga-moga kuat ya. Kita jalankan dulu untuk PC 1 ya, kita jalankan. Posisinya nanti kita tinggal konfigurasi IP ya. Kuat tidak ya. Sebenarnya kita tinggal konfigurasi IP saja ya. Oke ya, bentar. Sebenarnya kita tinggal konfigurasi IP saja ya. Kita tinggal konfigurasi IP di sini. Oh, ternyata nggak kuat ya. Oke, nggak masalah. Jadi sebenarnya kita tinggal konfigurasi IP, otomatis nanti ini IP yang bisa di sini adalah 10.451.2 atau berapa. Nanti gateway-nya dikasih 10.1. Jadi di sini nanti dikasih misalkan untuk IP-nya ya. Tinggal IP-nya adalah 10.451.2 untuk IP-nya /24. Kemudian untuk gateway-nya adalah 10.451, kemudian DNS-nya kasih 888. Otomatis nanti di sini connect ke internet ya.
ya. Posisinya seperti ini untuk IP-nya misalkan ini. Nah, nanti kalau di sini ada banyak komputer, berarti posisinya kabel yang di sini itu nyolok dulu ke switch biasa, nanti baru di komputer-komputer yang lain, ya. Seperti itu. Coba ini saya coba dulu sekali lagi apakah kuat atau enggak untuk apa namanya, untuk ngeremotnya. Ternyata enggak kuat karena ini posisinya komputer saya CPU-nya sudah 60%, 100%, ya. Jadi nggak kuat untuk ngeremot PC-nya, ya. Intinya seperti itu. Insya Allah ini pasti jalan, ya. Insya Allah ini pasti jalan. Jadi nanti ini connect ke internet, ini juga connect internet, ya. Nanti proses alur datanya, ya, ketika dia mau ke internet, posisinya ini itu masuk dulu ke MikroTik switch. Dari MikroTik switch dia akan lari dulu ke terangnya di sini, masuk ke sub interface VLAN ID 101 ya, 101. Dari sini nanti baru dinatkan atau ditranslate menuju ke sub interface internet atau VLAN ID 100. Itu nanti baru dia lari lagi ke sini, baru ke internet, ya. Seperti itu intinya. Jadi ketika Anda pengen main-main dengan satu interface, lah ini nanti semua manajemen itu di sini, limit bandwidth dan seterusnya itu di sini. Di sini itu hanya switch saja, ya, tinggal switch, ya, tidak dia hanya switch konfigurasi saja, ya. Semua nanti berada di router PC, di mana router PC-nya itu performanya cukup handal lah, ya, handal, murah. Tapi kenapa kok banyak teman-teman yang main di provider dia tidak pakai MikroTik PC? Alasan utamanya adalah konsumsi dayanya itu sangat besar. Kemudian ketika backup, ya, ketika ada halangan di PLN atau mati lampu dan seterusnya, backupnya, konsumsi listriknya itu sangat besar. Jadi kadang provider, teman-teman provider itu lebih mengandalkan yang router buat, ya. Tapi kalau pengen main pakai ini juga bisa saja. Oke, terima kasih ini, ya. Terima kasih, semoga bisa mencerahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.